Oke, langsung aja ke topik hari ini. Yes. Aku ceritain dulu backgroundnya sedikit. Yes. Jadi Kang Risa ini adalah seorang yang dulunya Islam, lahir Islam ya, Iya. dan kemudian pindah ke agama Kristen. Di satu sisinya ada Kodondi yang dulunya Kristen, tapi dari kecil itu Kristen, kemudian pindah ke Islam sekarang. Nah, aku pun juga ada cerita. Nah, Jadi aku dari Buddha pindah ke Kristen juga. Dan ini seimbang aku. Sekarang umurku 24 tahun, 12 tahun awal aku Buddha, 12 tahun terakhir aku Kristen. Balance. 12 setelah ini gak tahu jadi apa, gak bercanda. oh berarti konverter juga nih, konverter. Iya gitu. Nah kalau gitu aku penasaran. Reuni atau gimana? Enggak. Aku sengaja pilihnya yang kayak gini biar orang ngerti nih bahwa ternyata pindah agama itu bukan sesuatu yang tabu atau bahkan menjadi masalah gitu kan. Nah kita mulai dari yang mana dulu nih mau menceritakan tentang kisahnya? Senior. Oke siap. Senior. Dari Kodondi Benar. silakan. Kalau Gimana? Samuel bilang orang pindah agama tuh bukan yang tabu, itu benar. Ya, apalagi di negara sekuler seperti Indonesia ini. Iya. Jadi yang namanya orang pindah agama tuh hal yang wajar atau biasa atau bahkan dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Bahkan dilindungi. Dilindungi, haknya dilindungi penuh loh, secara penuh. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Oke. Oke. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang anaknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Gitu. Jadi biasa, itu sebenarnya soal biasa gitu ya. Tapi sorry kok Dendi. Tetapi highlightnya adalah ada minimal usia. Oke. Kalau laki-laki 21, kalau wanita 17 kalau tidak salah. Di atas itu dia boleh menyatakan Yang penting hak-haknya. sebenarnya dia sudah punya ID lah, KTP. KTP. Nah berarti pada saat itu Kodondi pindahnya itu setelah dapat KTP. Bukan setelah dapat KTP, udah tua baru pindah. Oh udah tuh baru pindah. Berapa tahun? Berapa tahun di Kristen? Nggak lama sih, cuma 44 tahun. Wih, 44 tahun Kristen. Itu lama banget tuh. Serius. Baru lah, belum 100 tahun. Kan umur manusia sampai berapa? Oke. Terus gimana ceritanya tuh? 44 tahun Kristen tiba-tiba pindah sekarang ke Islam itu berapa tahun Islam? Maksudnya sekarang sedang menjalani yang ke-10. Oh yang ke-10. Ya. Kenapa? Gimana ceritanya? Kita penasaran. Ceritanya memang sebenarnya biasa aja lah. Oh, nggak ada yang- Nggak ada yang heboh-heboh, nggak ada yang mimpi-mimpi, nggak ada. Gimana? Cuman waktu itu pandangan saya ketika saya mempelajari ulang kitab saya, di dalam kitab saya ternyata banyak hal-hal yang janggal gitulah. Tunggu sorry. Membaca ulang Alkitab pas saat itu. Iya. Terus? Membaca ulang atau mempelajari ulang. Buat saya pribadi waktu itu saya memandang kitab saya waktu itu sudah tidak bisa dibilang atau disebut sebagai kitab suci gitu. Oke. Itu yang membuat saya akhirnya setelah ini saya baru cari yang lain. Nah, karena kita semua warga negara dilindungi haknya kan kita boleh milih yang mana aja. Betul. Tetapi karena kita dari kecil sudah Kristen tidak jauh dari Islam. Kenapa? Kecil, ya Pak Pendeta ya. Saya dulu kecil mikirnya cuma gini. Karena saya juga tumbuh besar di lingkungan yang orang-orang Islam. Saya cuma mikirnya Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Oke. Ya, karena kalau kita baca perjanjian lama kan, Ya. ada Abraham, ada Ismail, ada Ishak, ya kan? Ibunya yang Ismail dari Hagar, yang Ishak dari Sarah. Dari sini saya waktu kecil cuman mandangnya orang-orang Islam itu yang dari Ismail. Orang Kristen itu yang dari Ishak. Tapi bapaknya satu, Abraham. Ya. Dulu saya berpikir begitu gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajarin asal usul dari perjanjian lama itu, kemudian asal usul dari perjanjian baru, kemudian macam-macam lah ya, kapan disusulnya, siapa yang menulis, terus ini sebenarnya milik siapa dan sebagainya. Saya akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oke, kalau begini agama saya pada waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Oke. Dan akhirnya ketika saya belajar agama-agama yang lain, jatuh pilihan saya pada Islam. Oh berarti sempat mempelajari Buddha, Hindu, Sempat. semuanya tapi ya? nggak detail Nggak gitu detail, lah. oke. Hanya dipelajari. Oh gitu ceritanya kurang lebih ya? Kulit-kulitnya aja. Tapi kan ketika kita mempelajari sebuah agama kan yang kita harus tahu kan pertama konsep ketuhanannya. Iya. Nah, yang kedua konsep keselamatannya. Iya. Konsep peribadatan mungkin masih beda-beda lah ya. Iya. Relatif. Hindu India sama Hindu Bali aja beda gitu. Iya, iya. Tetapi kan konsep ketuhanannya harus sama dulu nih. Iya. Gitu. Nah, itu yang saya pelajarin gitu. Nah, ketika saya mempelajari Islam, konsep ketuhanannya masuk karena sama dengan yang di perjanjian lama. Iya. Walaupun di perjanjian lama juga banyak kontradiksi, tetapi konsep keselamatannya ini yang saya bilang paling fair gitu. Ya, tidak harus ada yang mati di atas kayu salib gitu. Waktu itu saya berpikir gitu. Iya, iya. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk memeluk Islam. Yang berikutnya lagi yang membuat saya yakin di dalam Islam itu adalah agama yang benar-benar diturunkan dari Sang Pencipta, karena di dalam kitab sucinya
banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terkonfirmasi gitu zaman sekarang. Itu yang membuat saya pribadi nih menerima bahwa ini benar agama yang diturunkan oleh yang menciptakan kita gitu. Oke. Ya. Sekarang kita shift dulu nih. Geser, guys. Nggak, tapi ngomong-ngomong kapan kita janjian hitam-hitam ya? Oh, untung aku masih putih. Kalau aku hitam juga, kita bertiga hitam semua di sini. Gimana, Kang Riza? Yes. Berapa tahun memeluk Islam tuh? 24 tahun. 24 tahun, dan sekarang jadi Kristen udah berapa lama? Umur gue berapa ya? Aduh. Dia sebenarnya mancing dia. Enggak. Penasaran aja. Iya benar 24 tahun. Oh, jadi seimbang 24 juga ya? Ya aku mau 58. 34. Oh iya 34. 34. Iya, Oh, lebih lama Kristennya jadi Lebih sekarang. lama Kristen. Dan sekarang akhirnya menyerahkan diri untuk kepada Tuhan ya, menjadi seorang pendeta. Betul. Oke, gimana ceritanya nih? Penasaran juga aku. Agak flashback dengan apa yang terjadi dengan masa kecilku. Ya. Dari usia 12 aku sudah drugs users. Dapat dari mana tuh umur 12 tahun? Pada zaman itu di Bandung, pada zaman itu di Hegar Manah, pada zaman itu di Geger Kalong, zaman itu di. Oke. Jadi Islamnya pun sebetulnya ya bukan sekuler lah, tapi Islam progresif lah. Progresif. Iya kan sekarang ada Kristen progresif. Iya benar-benar. Kenapa jadi laku sekarang kata progresif? Iya. Jadi bukan Islam yang mengenal, yang menghidupi, tetapi ya seperti itulah dengan pergaulan anak muda yang sejauh itu, yang akhirnya hijrah ke Jakarta. Tahun? Di umur keberapa aja deh? SMA. SMA. Kelas 1 SMA. Oke. Udah gitu trisakti, udah gitu kerja, di satu hari harus mengunjungi satu klien. Dan ternyata ketika ketemu dengan sekretaris atau yang menerima kami, ternyata itu adalah Elsa. Elsa. Nah, Elsa sekarang itu jadi istri saya. Oh, oke. Jadi karena jatuh cinta, bukan karena penglihatan, bukan juga karena mempelajari, tetapi karena memang betul-betul jatuh cinta dengan seorang Elsa. Sekarang Elsa sudah jadi ibu dari 2 anak saya dan cucu dari 2 cucu saya, nenek dari 2 cucu saya. Nah, memang waktu perjalanan 2 tahun pacaran itu selalu ada cerita Saulus jadi Paulus, gitu kan, dipersekusi segala macam. Walaupun semuanya juga serba kulit lah. Tapi ketika itu terjadi, kok sepertinya iya ya, gue kayaknya kena kayak Saulus nih. Gue juga dipersekusi nih banyak orang nih. Gue juga diperlakukan seperti yang diceritakan banyak orang Kristen, bahwa nanti lu kena persekusi, lu ntar kena bullying, lu ntar karena iya ya, gue juga ngalami. Dan akhirnya ya seperti seseorang yang menjadi korban, karena kalau Kodondi itu kan dari minoritas ke mayoritas, tapi saya ini kan dari mayoritas ke minoritas gitu ya. Dan akhirnya saya ngalami pertolongan dan itu menjadi self experience. Dan akhirnya saya bisa keluar dari narkotik, saya bisa keluar dari kehidupan malam. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberi hidup saya kepada Tuhan. Sesederhana itu sih. Oh, tapi sorry, ini aku tanya lagi. Kenapa pada saat lagi narkotik atau jatuh di dalam dunia malam gitu, kenapa nggak malah mempelajari Islamnya pada saat itu? Gara-gara ketemu Elsa itu tadi ya? Dan kebetulan Elsa itu Kristen ya? Nggak, sebetulnya orang tua memang udah memberikan satu platform lah untuk ngaji, untuk ada guru ngaji datang. Tapi semuanya itu serba agamis, serba karena karena keharusan gitu, bukan karena willing daripada pribadi, yang akhirnya ya cuman kulitnya aja. Oke. Dari kulitnya aja. Tetapi justru ketika saya ketemu Elsa, dan Elsa adalah seorang Kristiani yang kuat, maka ya akhirnya saya yang kebawa lah begitu. Oke, berarti awal-awalnya Elsa yang memperkenalkan tentang Yesus itu siapa dan lain sebagainya seperti itu. Iya, jadi bukan Elsa yang lock out, aku yang lock in. Oke, paham. Nah, ini nanti kita mau bahas deh ke masalah pernikahan beda agama ini, karena kan yang aku lihat sekarang pasti salah satunya harus ngalah kan. Iya. Nanti kita bahas di ending ya. Tapi aku mau cerita kisahku juga dikit nih. Oh boleh dong. Tentang bagaimana dulu yang aku dari lahir itu sebenarnya, jadi papa mamaku sebenarnya udah, ini agak unik sih. Jadi papa mamaku awalnya Katolik. Jadi aku lahir tuh harusnya
Oh enggak. Jadi sebelum aku lahir mereka udah pindah Kristen nih. Jadi dari Katolik pindah ke Kristen. Terus pas aku lahir udah Kristen sebenarnya. Tapi gara-gara kondisi ekonomi keluarga pada saat itu kurang, akhirnya aku harus hidup dengan kakek. Kakekku yang menghidupi. Nah, kebetulan kakekku waktu itu Buddha. Jadi aku dibawa ke Makassar dan aku gede di Makassar, itu beragama Buddha. Selama itu. Nah, pas aku udah masuk SMP, itu di umur 12 tahun lah ya, SMP. Kebetulan orang tuaku ini sebenarnya kan ini kan pisah kota kan, orang tuaku di Surabaya sama papaku, aku di Makassar karena tinggal sama kakek. Nah setiap liburan ke Surabaya, papa mama itu selalu bawa aku ke gereja. Jadi aku ke gereja itu 2 kali dalam setahun, setiap bulan 6 sama bulan 12, setiap liburan sekolah doang. Nah di situ udah mulai kayak tahu-tahu dikit lah. Dan akhirnya sampai di satu ketika pas orang tuaku pindah ke Makassar, di mana waktu itu aku masih SMP, aku mulai diajak ke gereja lagi gitu. Nah awal-awal aku diajak ke gereja itu, aku merasa kayak kok di sini damai ya. Jadi sama nih pengalamannya bukan yang kayak tiba-tiba dengar suara Yesus atau mimpi, enggak juga. Cuman kayak lebih merasa nyaman. Sedangkan kalau di agama Buddha itu kayak rutinitas yang aku rasain gitu-gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi Kristen itu kayaknya di SMP 2 apa SMP 3. Nah itu pertama kali aku dibaptis juga tuh umur 13, umur 14 kayak gitulah. Di Surabaya? Di Makassar. Oh di Makassar. Karena aku orang tua dari Surabaya ke Makassar waktu itu. Tinggalnya akhirnya di Makassar sampai sekarang mereka di Makassar. Aku yang sekarang di Jakarta. Jadi kayak gitulah. Tapi singkat ceritanya adalah di momen-momen aku mau rajin ke gereja ini, itu ada momen-momen di mana aku ini sampai dikunciin di kamar karena ketahuan mau ke gereja gitu. Dan di Makassar tuh kan rumahku ada 2 ya. Satu yang ini rumah kakek, ini rumah orang tua. Nah kakekku tuh kalau setiap hari Minggu, kalau misalnya aku nginep di rumah orang tua hari Sabtu, itu dia udah nelfon mbakku di rumah yang satu. Sam di mana? Nah kadang itu mbakku harus sampai bohong gitu loh. Sam ke temennya, Sam tidur atau apa. Padahal itu ke gereja. Karena nggak boleh sampai ketahuan lah. Nah ini yang akhirnya membuat aku tuh sampai kayak kenapa ya? Aku mau ibadah doang itu kayak harus dilarang kayak gini dan lain sebagainya. Dan aku percaya pasti kan tadi kata Kang Riza kan sampai persekusi oleh orang-orang kan, karena dari mayoritas ke minoritas. Nah aku pengen tahu dong, maksudnya cerita dari kalian berdua nih pada saat mau convert nih ke agama yang lain, apa tantangannya yang dihadapi pada saat itu sih? Kalau aku sih rasa bersalah. Maksudnya dari Kang Riza rasa bersalah? Rasa bersalah. Karena gimana pun saya harus ninggalin papa mama. Gimana tuh sampai ninggalin papa mama? Dikeluarin dari kartu keluarga? Ya maksudnya saya kan harus keluar dengan segala konsekuensinya. Itu kan kita bonding antara orang tua anak kan pasti tetap ada dalam kodonnya. Dan pemilihannya karena seorang wanita misalnya gitu. Itu kan jadi pergumulan yang di dalam gitu. Tapi sampai sekarang papa mama masih Islam? Oh masih Muslim. Oh. Saya satu-satunya yang Kristen. Di dalam keluarga? Di tengah keluarga sangat besar Sunda. Oke, terus? Ya jadi saya yang harus memisahkan. Itu juga pada awalnya itu kan juga maju mundur. Itu tantangan yang internal, tantangannya eksternal ya saya harus berhadapan dengan banyak orang. Yang mana ya pada zaman itu pun rasanya walaupun kepekaan akan agama hari ini kan semakin solid, semakin tebal, semakin pekat gitu. Waktu itu belum sepekat sekarang, tetapi tetap ada. Oke. Kalau dari Kodondi? Kalau tantangan saya sebenarnya gini malah. Saya masuk Islam itu malah 7 tahun sebelumnya papa saya udah masuk Islam duluan. Oh gitu. Ya, justru itu yang memicu gitu. Kok bisa? Kalau kata Alkitab kayak Yohanes Pembaptis lah yang memberikan jalan kepada Yesus. Pembuka jalan gitu. Jadi bokap malah waktu itu udah masuk Islam duluan 7 tahun sebelum saya meluk Islam. Nah dari situ menjadi pemicu. Loh kok bisa? Bokap yang awalnya dari muda Konghucu, kemudian pindah ke Jakarta masuk Kristen, bahkan sudah bisa khotbah di Komsel. Ya, tiba-tiba tahun kira-kira 2007 tuh masuk Islam. Oke, mungkin waktu itu saya ngeliatnya dia masuk Islam karena pergaulan. Tapi dari situ saya akhirnya malah jadi mulai mengamati gitu. Dari pengamatan itu akhirnya saya masuk Islam tahun 2014. Tantangannya ya gini, jadi karena di dalam Islam kan tidak boleh menikah dalam beda keyakinan. Satu keluarga inti kan nggak boleh beda keyakinan. Oh pada saat itu Kodondi udah nikah dengan yang sudah nikah, sudah punya anak. Iya. Sampai sekarang istrinya? Masih ada, cuman kita udah pisah baik-baik. Oh. Kita pisah baik-baik karena dia tidak mau ikut masuk Islam, ya mau nggak mau kita pisah gitu. Oke. Ya. Dari 3 anak,
yang satu udah masuk Islam, yang dua belum. Oke. Jadi akhirnya mau nggak mau ya kita harus berpisah karena di dalam Islam kita nggak boleh beda iman gitu. Oke. Nggak bisa disatukan gitu. Ya. Tunggu, sorry, aku bilang di Kristen boleh nggak ya? Maksudnya kalau Secara teologis tidak. tetap nggak juga ya? Oke, dilanjut lagi. Jadi setelah kita sudah ya berunding baik-baik, akhirnya kita pisah. Ini juga konsekuensi nggak main-main loh. Nggak main-main. Rumah tangga harus pecah gara-gara Iya. ini. Ya terus gimana Nggak lagi? mudah. Ya, udah saya ajak, sudah saya kasih ajakan, nggak mau ya sudah gitu kan. Akhirnya ya saya udah berpisah baik-baik. Sekarang saya udah nikah lagi, muslimah, alhamdulillah. Tapi secara keluarga besar nggak ada seperti kayak Kang Reza gitu nggak. Keluarga besar sih bebas gitu ya. Karena juga udah mandiri kan kita kan, jadi udah nggak tergantung ke keluarga besar gitu. Pandangan apa cibiran negatif juga nggak ada. Oke. Terus kemudian di teman-teman juga hampir dikatakan nggak ada juga. Jadi ya alhamdulillah gitulah buat saya. Jadi ketika saya menjalani Islamnya, saya tidak banyak mengalami kesulitan gitu. Oke. Tunggu, sebelum kita masuk ke masalah yang lebih dalam lagi tentang gimana sih seharusnya toleransi beragama di negeri ini dan sebenarnya tujuan beragama apa? Aku penasaran, apa yang akhirnya membuat Kang Reza ini gue pengen jadi pendeta dah. Kalau itu sih pemicunya gimana bisa lepasnya dari drug users yang tiba-tiba oleh karena doa daripada istri dan anak-anak aku bisa drug free. Oh berarti setelah nikah pun masih? Masih. KDRT masih. Ngedar masih. Make masih. Yang pada sebuah titik, di titik terendah justru mereka lah yang berdoa buat aku dan ada satu ya divine appointment lah terjadi. Pengalaman pribadi itulah yang membuat aku firm bahwa that's him. Pengalaman pribadi gimana nih? Yang tiba-tiba aja drugs free. Oh, oke. Untung waktu itu enggak. Karena spiritual experience itulah. Karena pengalaman pribadi itu yang kita nggak bisa juga paksain orang juga bisa seperti saya. Tapi kan itu kan betul-betul personal. Waktu spiritual journey itu maksudnya di penglihatan atau apa? Ketika itu kejadiannya gini, Kodondi. 20 tahun aku pakai narkotik. Tunggu, 20 tahun ini nggak pernah masuk rehab? Pernah. Oh pernah. Pernah. Rehab sekuler maupun agamis pernah. Dan terus tetap pakai. Udah gitu akhirnya pernikahan, 9 tahun pernikahan, satu pagi sabu habis, heroin habis, cuman ada sekali hisap habis. Padahal pada zaman itu aku nggak bisa kurang dari 2,5 jam tidak mengkonsumsi. Dan aku mikir sederhana, harus sampai di rumah cepat karena gue yakin gue masih ada stokan. Kuncian. Dan ketika sampai di rumah ternyata kunciannya sasetnya udah dalam keadaan basah. Yang aku tahu pasti ketahuan sama Elsa. Dan itu benar udah di flush di toilet. Kira-kira jadi jam 7 malam lah aku pukul Elsa dan itu bukan yang pertama gitu ya. Sampai larut udah berdarah-darah. Anak saya yang paling besar Belle itu sudah dalam keadaan dasternya penuh dengan air mata. Ketika pada sebuah titik sakau itu pikiranku satu, Kodondi, ambil senjata tajam, aku mau tusuk Elsa. Dan Elsa sudah dalam keadaan terpojok, ampun sakit. Tiba-tiba putri saya yang terbesar Belle masuk dan berkata, "Papa stop, mama sudah terlalu lama tersiksa." Kata tersiksa itu memukul aku telak. Sehingga senjata tajam itu terlepas dan tiba-tiba Elsa bilang gini sama Belle, "Yuk kita doain papa sekali lagi." Nah itu ada sebuah perjumpaan otentik yang spiritual. Yang my goodness, ya Tuhan masih sayang saya. Waktu itu di dalam penglihatan. No, surreal. Jadi setelah didoakan di tempat tuh apa yang terjadi? Ya pokoknya ada sesuatu yang real experience gitu, yang otentik, yang personal, yang membuat kayaknya gue kuat nih, gue bisa nih. Oke. Gue bisa nih, gue kuat nih, gue bisa. Dan itu dengan perjalanan waktu memang tidak instantly gitu ya. Tetapi progresnya progresnya nyata, real. Perubahannya juga bisa dinikmati oleh anak-anak, oleh keluarga, oleh sekeliling bahwa gue udah berubah gitu. Jadi seperti itulah.
Oke. Sekarang kalau di situasiku mungkin tadi masih ngambang ya. Ujung-ujungnya sekarang kakekku udah tahu kalau aku sekarang Kristen, dan dia itu sebenarnya agak kepahitan sih dengan orang Kristen karena banyak orang Kristen yang melukai dia. Akhirnya dia mikir kayak semua Kristen sama. Pada nyatanya kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Jadinya setelah cucunya yang bisa aku bilang cucu paling disayang ya karena paling tua masuk Kristen, dan dia lihat kayak kok cucuku nggak seperti orang-orang Kristen yang pernah menyakiti aku sebelumnya ya. Akhirnya dia sekarang udah bisa let it go, dan akhirnya sekarang udah bisa trust sama aku kalau ternyata Kristen itu nggak selamanya buruk dan bisa juga membawa sosok pribadi ini menjadi lebih baik. Itu akhirnya. Nah, sekarang mau masuk di topik yang aku penasaran banget, apa sih yang membuat kenapa orang-orang Indonesia ini ketika ada yang pindah agama gitu malah jadinya chaos ya. Bahkan ada yang sampai dulu aku pernah dengar sebuah kesaksian dari pendeta juga, pendeta Yusuf Roni kalau nggak salah. Dia dari Kiai pindah ke Kristen itu sampai dia ditangkap gara-gara dia bikin buku atau apa, sampai disetrum di dalam penjara gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang maksudnya hak sebagai manusia di negeri ini mana gitu kan? Kalau misalnya ketika seseorang pindah dengan apa ya itu tadi pengalaman pribadi yang nggak bisa digantikan oleh apapun, tapi malah dihujat, dipersekusi, dihukum dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Ko Dondi gimana tuh? Gini, sebenarnya kalau saya lihat ya di dalam sebuah keluarga, ini kebanyakan mindsetnya masih begini nih. Kalau keluarga ini beragama tertentu, ketika anggota keluarganya keluar, si keluarga ini dia sudah merasa takut, bisa disebut aib, bisa juga menurunkan harkat dan martabat lah mungkin lah gitu ya. Jadi banyak orang tua masih berpikir bahwa agama mereka itu adalah agama yang harga mati, nggak boleh keluar dari agama keluarga gitu. Ada seorang mualaf saya, setelah melalui beberapa kali perjuangan, dia akhirnya masuk Islam, terus dia dipersekusi sama keluarganya. Disuruh pulang ke rumah, dikurung, nggak boleh keluar, sampai kita harus minta bantuan dari ormas-ormas, akhirnya dia bisa keluar. Orang tuanya ngomongnya gimana? Kamu sudah dari kecil ya dilahirkan, dikasih makan, disekolahin, sampai sekarang udah dapat kerja. Sekarang kamu meninggalkan agama orang tua gitu. Emang ada agama orang tua ya Pak? Kan nggak ada agama orang tua. Agama ya cuma 6 yang diakui di Indonesia kan. Tetapi salah satu agama itu kalau sudah dipeluk sama satu keluarga, ketika ada anggota keluarga inti yang keluar, mereka dianggap yang keluar ini mengkhianati agama keluarga. Gitu. Karena biasanya orang-orang keluarga ini inti biasanya itu merasa aib, keluar dari agama keluarga tuh aib gitu katanya. Bisa juga karena dia takut juga dicemooh atau dibully sama umat yang di komunitasnya. Komunitas dia, misalnya di gereja atau di masjid atau mereka sudah punya ketakutan sosial dulu gitu tentang itu. Jadi makanya ya masih banyak sekali orang-orang tua yang takut kalau anaknya keluar dari agama yang dianut oleh keluarga ini, takut jadi mempengaruhi status sosial si keluarga ini gitu. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Di Jawa saya tahu banyak ada teman-teman saya juga satu rumah 2 agama. Bahkan ada yang 3 agama dalam satu rumah. Maksudnya suami istri beda? Bukan, keluarga suami istri agamanya misalnya A, anaknya ada yang B, ada yang C gitu. Itu ada yang terjadi begitu, masih ada gitu. Dan aman-aman aja rukun, nggak ada masalah. Ada yang seperti itu. Itu kalau orang tuanya paham benar gitu, bahwa setiap manusia diberikan hak sepenuhnya oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi masih banyak ya orang tua yang karena merasa malu, merasa mungkin dianggap tidak bisa mendidik anak gitu. Itu ketika ada anak yang keluar dari agama yang mereka anut, wah langsung bereaksi yang agak keras gitu. Misalnya sampai yang dikurung dan segala macam. Bahkan ada yang dipasung.